Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Masih bersama saya Lukman Tara dan dalam program Energi Sukses Bisnis tentunya yang Anda tunggu-tunggu ya. Saat ini sudah hadir di studio Coach Margeti Herwin atau Coach Getty. Selamat malam Coach. Ketemu lagi malam ini. Malam ini kita ketemu lagi Coach. Ini tentunya kita tiap minggunya hadirkan sesuatu yang berbeda. Dan untuk minggu ini apa Coach yang akan kita bahas? Ya, nah ini hari ini kita akan undang UKM dari Lampung. Ya, nah ini ada Raffin Snack. Nah ini dari bahan bakunya kulit ikan. Nah ini keripiknya lumayan enak, lumayan ngetop. Dan ini menjadi kebanggaannya Lampung ini, Bang Lukman. Jadi kita hari ini kita ke Lampung berarti ya? Ke Lampung. Kita ini keliling Indonesia tapi tetap di X-Biz. Ini udah tersambung juga Coach ya sama ini ownernya Coach ya? Ya. Ada Bang Raffi nih. Muhammad Raffi ya, CEO dan R&D PT Raffin Snack Indonesia di Lampung. Assalamualaikum, Bang Raffi. Salam kenal. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Mantap ini apa anak muda sukses semuanya. Iya, kita undang anak muda Gen Z yang berprestasi. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Mas Raffi ya, gimana sih tercetus bisa kepikiran keripik kulit ikan gitu ya? Biasanya kan kalau keripik nih umumnya ini Coach apa? Singkong gitu ya, ubi gitu ya. Memang awalnya Raffin Snack ini di daerah Lampung tuh kaya dengan bahan baku ubi dan singkong. Tapi coba kita tanya nih. Oh ya, gimana Mas Raffi? Coba boleh. Oke, jadi sebelumnya balik ke tahun 2018, saya tuh pertama ditugasin tugas kuliah sebenarnya Mas, untuk membuat bisnis. Nah, karena saya passionnya di bidang food and beverage atau makanan dan minuman, saya memutuskan di lini bisnisnya itu makanan dan minuman. Terus yang pertama saya cari itu kira-kira apa produk dari food and beverage yang memiliki masalah dan bisa kita selesaikan masalahnya. Jadi mulainya itu dari problem solving. Jadi bukan kita memproduksi misalkan ayam bakar terus lalu kita cari siapa marketnya, atau kita misalkan memproduksi nasi goreng terus kita cari siapa yang mau beli nasi gorengnya, atau misalkan kayak yang banyak tadi kan kayak ubi, atau kita memproduksi keripik pisang gitu, terus kita cari siapa yang mau belinya. Bukan kayak gitu, tapi kalau dari Raffins dulu itu kita cari dulu apa produk F&B yang punya problem terus kita bisa selesaikan. Jadi kita tujuan itu menjadi problem solving. Waktu itu ketemu ada produk yang lagi hits banget di Singapura. Nah, produknya adalah kulit ikan dengan rasa telur asin itu, Mas. Awalnya kita cari problemnya apa, terus market size-nya atau orang yang beli produk ini tuh sebesar apa, seperti itu. Jadi, ternyata dulu adanya hanya di Singapura. Orang Indonesia tahu, dan kalau beli tuh harus just tip, misalkan seperti itu. Itu problem pertamanya. Problem keduanya, karena barangnya dan bahannya terbatas, orang tuh maksimal beli hanya boleh 5. Kalau dia mau ngasih ke saudara dan lain-lainnya itu masih terbatas seperti itu. Berarti ada eksklusivitas di produknya. Terus yang ketiga, problemnya itu harganya masih mahal. Dulu itu harga per 100 gramnya itu sekitar $16 Singapura atau 160.000. Terus ditambah ongkos kirim, ditambah biaya just tip, sampai Indonesia tuh udah di 230.000. Terus saya ngeliat pulang di situ, orang nih banyak yang just tip ke Indonesia. Dan dia rela ngeluarin harga 230.000 untuk 100 gram kulit ikan dengan telur asin. Kita bisa loh di Indonesia ini ngeciptain produk kulit ikan kita banyak, telur asin, ada kota di Indonesia yang bahkan terkenal banget sama telur asinnya kayak Brebes dan lain-lain. Jadi source-nya tuh ada, tapi problemnya itu yang harus kita selesaikan. Pertama, eksklusivitas itu kita garap supaya semua orang boleh beli sebanyak-banyaknya. Berarti apa? Kita harus menyelesaikan masalah dari produksinya. Jadi nggak limited, kita harus produksi yang massal. Terus yang kedua, di
dulu itu hanya ada di Singapura, orang kalau mau beli harus just tip. Sekarang kita ada di kota-kota besar di Indonesia seperti itu. Terus harganya dulu itu $16 di 160.000 per 100 gram. Kita jauh di bawah itu. Dengan harga yang sama di Raffles mereka bisa sampai 4 pieces. Jadi kita lihat seberapa besar marketnya, terus kita eksekusinya dengan menargetkan orang-orang yang kalau misalkan penasaran dengan produk yang lagi viral di Singapura, tapi nggak mau ngeluarin uang sebesar itu, dia bisa cobain Raffin. Atau kalau dia mau produk yang di Singapura dan nggak mau nunggu lama-lama untuk just tip dulu dari Singapura sampai ke Indonesia, dia bisa beli Raffins yang produknya 100% berbahan baku lokal dari Indonesia. Jadi kita ngelihat dari masalah, terus kita jadi problem solving, terus kita validasi produknya sampai kita launching produknya seperti itu. Gimana Coach? Ya, jadi teman-teman UKM ini yang seperti Raffi ini adalah jarang gitu ya. Jarang ya. Karena sebenarnya problem kita itu sebenarnya ada opportunity di situ. Ya. Pada saat kita mengetahui problemnya apa dan akhirnya kita akan membuat sebuah solusi ya untuk bisa memenuhi opportunity yang ada yang tidak pernah ada yang mikirin. Ya. Kita analisa, kita riset, dan Raffi ini membuktikan bahwa R&D-nya yang dilakukan Raffi terhadap produk Raffin Snack ini berhasil. Ya. Dan itu 2018 Raffi punya pemikiran itu. Saya itu dampingi Raffi di programnya Brilliantpreneur itu 2021 ya Raffi ya, kira-kira ya. 2021 dan itu di jalan 3 tahun. Iya betul Coach, 2021. Iya dan alhamdulillah sampai sekarang Raffi itu masih terus bertahan dan Raffin Snack ini masih menjadi viral dan dicari sama para pelanggan setianya gitu. Karena dimakannya buat cemilan enak, pakai nasi pun enak gitu ya. Dan ini satu hal yang mesti dicontoh strategi dan pola yang dilakukannya untuk bisa mengembangkan snack-snack lain di Indonesia. Yang kata Raffi tadi kita bahan bakunya ada, kenapa kita harus ngambil dari Singapura dan rela lagi import dengan harga per 100 gram Rp230.000. Itu ya, bisa menikmati dengan harga terjangkau gitu ya. Iya. Ya. Untuk Anda pendengar yang saat ini juga menyimak siaran kami di RRI Net, ini terpantau juga ya, atau video dari Mas Raffi ini ya, produk dari Raffin Snack ini. Ini tadi dengan sambalnya itu juga ya Mas Raffi ya, itu ya biasanya. Nggak, kalau sambal itu hanya condiments pelengkap aja sih sebenarnya. Kalau kita cemilan ikannya aja sih Mas. Oh, itu ikan apa Mas? Kulit ikan dori atau kulit ikan patin lebih dikenalnya. Patin. Dan bahan bakunya itu di Lampung banyak ya, Bang Raffi ya? Iya. Ya, banyak karena di sini ada industrinya Coach, industri untuk filet ikan patin. Itu ada di Lampung. Jadi kita awalnya tuh kan di Lampung kulit ikan itu nggak terpakai Coach, nggak ada yang beli. Jadi kayak limbahnya. Nah kita beli, manfaatin dan kembangkan. Kita maksimalin untuk produksi kulit ikan karena benchmark kita yang di Singapura itu dia pakai kulit ikannya kulit ikan salmon dan kita ternyata mirip kulit ikannya Coach, dan sekarang Singapura pakai kulit ikan yang sama dengan kulit ikan kita pakai. Jadi mereka Singapura ada yang pakai kulit ikan dori juga. Kalau dulu kita tuh impor kan dari dari Singapura just tip. Sekarang kita per 2024 kemarin kita ekspor juga ke Singapura akhirnya. Keren. Mantap. Coach tadi ya, ketika pelaku atau pebisnis ya UMKM ini akhirnya juga diikuti dengan yang lainnya. Ditiru gitu lah. Gimana Coach untuk bisa jadi yang namanya sebuah produk gitu ya, saya meyakini pasti ada ciri khas gitu ya, ada rasa, ada rupa, ada harga gitu ya. Itu yang memang dimiliki oleh masing-masing UKM itu dengan niche itu artinya keunikannya masing-masing. Jadi nggak usah takut bersaing karena pasarnya sangat luas ya. Orang itu kalau beli keripik juga senang variasi gitu ya. Bahkan ada komunitas keripik yang bergabung untuk menjual secara paket, secara kelompok, karena orang itu senang makan keripik yang beragam. Nah, tapi kalau sudah dapat
keripik yang sangat viral gitu ya seperti Raffin ini masih sangat jarang sih kalau menurut saya kalau yang namanya kulit ikan, karena ada teknologinya, ada caranya, dan itu juga nggak gampang. Membuat kulit ikan yang mungkin lembek jadi garing itu tuh butuh kemampuan dalam mengolah gitu ya. Dan Raffi ini bukan sekedar belajar tapi sekolah nih, sekolah tentang food and teknologi ya Raffi ya. Halo, Raffi. Kalau saya di bisnis manajemen. Oh, bisnis manajemennya ya. Iya. Suaranya sinyalnya terputus-putus ya. Ya. Nah, jadi kayak tadi, para UKM itu nggak perlu takut untuk dibajak, ya, nggak perlu takut untuk diikuti, karena kalau orang mengikuti kita berarti kita di depan. Nggak ada orang ngikutin kita di depan, orang ngikutin kita ya di belakang. Di belakang pasti ya. Jadi ini terus inovatif, terus develop produk-produk yang lebih baru, dan Raffi ini dia di samping sebagai CEO di PT Raffin, dia juga sebagai R&D-nya, karena memang UKM itu kan nggak terlalu besar ya karyawannya, tapi kita bisa banyak membantu masyarakat sekitar ya dengan bisnis kita yang terus tumbuh. Nah, ini Raffi udah tersambung lagi nih Raffi. Ya, Coach dan Mas Raffi kita coba ini dulu ya. Ada. Halo Mas Raffi, sambungannya sudah? Oh ya, sudah normal ya. Ya, gimana kalau untuk pangsa pasarnya di dalam negeri? Sudah merambah ke kota-kota mana saja? Kalau mangsa pasar, alhamdulillahnya kita di 5 kota besar di Indonesia kita udah masuk. Kita kalau sekarang ini digandeng sama Gramedia, jadi kita udah masuk ke hampir seluruh kota di Indonesia yang ada Gramedianya sekarang kita udah masuk. Dan kalau untuk distributor kita ada di 5 kota besar Indonesia, ada di Medan, ada di Bandung, ada di Malang, ada di Jogja, ada di Lampung, ada di Jakarta. Luar biasa nih. Iya. Iya. Sekarang ini produksinya sehari bisa berapa pack nih Mas Raffi? Untuk kapasitas produksi kita di 1.500 pieces per hari, Coach. 1.500 pieces per hari. Sudah besar ya. Awal mulanya itu gimana sih Mas Raffi? Mungkin awal mula berbisnis keripik ini dimulai dengan berapa orang gitu. Kapasitasnya berapa? Pangsa pasarnya atau memenuhi Lampung saja atau gimana Mas Raffi? Jadi kalau dulu itu sebenarnya karena ini nggak pernah saya bayangkan untuk bisa menjadi besar gitu ya, Coach. Jadi karena kan ini Raffin sini awalnya tugas dari kuliah kampus ya, tugas dari kampus. Itu tuh saya memulai Raffin sini dengan modal 500.000. Itu untuk beli bahan bakunya 1 kilo dan beli bumbu dan beli packagingnya. Terus saya tester ke teman-teman dulu, jadi nggak langsung mass produksi gitu. Jadi kita bikin untuk tester dulu sampai menemukan formula yang kira-kira orang tuh mau untuk bayar gitu. Jadi kayak kita kasih cicip ke orang kayak misalkan gimana, kurang asin nggak atau kurang manis nggak atau kurang pedes apa gitu ya. Nanti mereka kasih masukan, oh Vi kayaknya kurang asin, oh kayaknya terlalu manis, berarti kita kurangin gulanya atau kurangin garamnya, jadi kita adjust. Jadi supaya nggak langsung produksi banyak, oh ternyata keasinan atau oh ternyata kemanisan kan jadi kebuang sisanya. Tapi kita sesuaikan dulu riset and development-nya sampai orang nanyain, Vi kapan launching produknya, gue mau beli dong, sampai kayak gitu. Nah dari bahan baku yang 1 kilo dan bumbu sekian-sekiannya itu hanya tersisa itu 10 pieces awalnya, Coach. Nah 10 pieces itu kalau saya jualin satu terus dapat profit, dapat margin, terus saya puterin itu kan lama. Jadi saya tawarin ke teman-teman saya kayak misalkan, kamu mau nggak beli produk kayak ginian? Kalau kamu mau beli produk kayak ginian, harganya sekian gitu. Misalkan waktu itu 15.000, harga 15.000. Tapi barangnya itu baru ada 2 minggu lagi. Kan mereka kemarin ngecobain testernya kan, terus boleh deh 2 kayak gitu kan. Nanti saya tawarin lagi, mau nggak beli produknya kayak gini? Kalau kamu mau, barangnya baru ada 2 minggu lagi. Jadi karena 2 minggu itu mereka bayanginnya lama, PO lama kalau cuman habis 15 menit kan sayang. Yaudah deh, saya mau 3. Nanti dia coba promoin, habis itu kita open PO. Jadi 10 itu kita pakai untuk sampel open PO.
Nah, open PO itu kita terima orderan lumayan cukup banyak. Dari situ Berputar. produknya baru muter dan modalnya bisa kita terima di awal. Jadi kita mengerjakan produksi dari modal yang kita terima dari pembeli di awal, seperti itu. Jadi muternya dari situ sih Coach, dari modal awal 500.000 itu di kos-kosan saya di Depok waktu itu. Jadi produksi di Depok, habis itu kita ketemu satu distributor untuk megang di Bogor waktu itu Coach. Dia mau, habis itu karena orderannya banyak, total omset waktu itu 20 juta, jadi saya pindah kapasitas produksinya karena nggak memadai di kosan, saya pindah ke Lampung. Nah dari situ baru menggulung, habis itu kita melengkapi perizinannya dan lain-lain, sampai sekarang kita udah ada HACCP, BPOM, itu udah lengkap sampai sekarang. Nih Pak Menteri Teten udah pernah datang ke udah pernah ketemu ya Raffi ya, gitu Pak Menteri Teten pernah datang ke waktu Menteri Koperasi ya. ya. Jadi teman-teman pendengar tuh begini, usaha itu nggak selalu disalahkan modal yang besar. Ya. Modal yang bergulung seperti Raffi, produknya berkualitas, rasanya pas, enak gitu ya. Dia bisa mengeluarkan PO, jadi belinya di depan gitu ya. Oke, open PO dulu gitu, dia pada beli, temennya pada beli, ya nunggunya 2 minggu luar biasa juga lama ya. Aku sehari 1, 2 minggu 14 deh, 1 dus deh gitu ya. Ntar gue jual lagi kalau nggak laku gitu ya. Tapi itu satu hal yang saya bisa lihat ya, UKM-UKM yang kreatif, UKM-UKM yang memang punya impian menjadi besar, mereka bisa jadi besar karena mereka punya strategi, mereka punya kualitas, mereka punya keunggulan, dan disinilah kita punya yang namanya sumber daya UKM, sumber daya manusia yang memang ingin membuat bisnis. Ini sebenarnya banyak, tapi kadang-kadang yang disalahkan adalah kita nggak punya modal besar, kita tidak bisa bersaing. Produk kita tidak menjual. Nah itu semua banyaknya hanya alasan, belum dicoba, belum dijalankan ya. Dan Raffi ini sekarang juga banyak sharing kepada teman-teman UKM lainnya ya di daerah Lampung dan sekitarnya. Bahkan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman UKM yang saat ini bisnisnya hanya stuck aja. Berapa karyawan Mas Raffi saat ini berarti? Sekarang yang campur sama freelance dan kontrak lepas itu sekitar 28 orang. Ya. Kita undang pendengar boleh ya? Boleh, Coach, boleh. Ini karena ada fansnya Coach Getty juga. Bu Dinda, luar biasa. Mas Raffi ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Lukman, malam Coach. Malam Bu. Wah. Keripik ikan patin, keripik kulit ikan patin. Ikan patin pasti ya tadinya kan ya. Yes. Mas Raffi, selamat malam. Selamat malam Ibu. Sudah nonton Mas Raffi, profilnya Mas Raffi, profilnya Coach Getty, profilnya Bung Lukman. Ya. Jadi kepengen coba deh nih Mas Raffi. Ngelihat video tadi ya di itu ya, keripik-keripik Mas Raffi itu ya, atau keripik Raffins ini. Keripik Mas Raffi ya betul. Jadi kepengen deh. Apalagi tadi Coach Getty bilang dimakan pakai nasi hangat gitu ya. Kalau dengar dari awalnya itu terus apa tadi yang pertama ya, dengan 500.000 bisa sampai sekian begitu. Mas Raffi, kendala di awal kan tadi di kos-kosan ya, antaranya di Bogor juga tadi disebut, tadi udah kecil hati. Oh ya. Nggak disebut sih namanya, ternyata ada juga disebut. Itu kan pasti masih kerja sendiri atau mungkin ada beberapa teman gitu. Itu kendala di awal. Itu apa yang paling berat sekali gitu. Karena kan tantangannya tantangannya kan sama teman-teman kos-kosan pertama kan seperti itu. Itu tantangan terberat di awal itu apa? Nah, terus untuk Coach Getty. Ya. Coach, tadi kayaknya manajemennya Mas Raffi udah keren banget nih Coach. Keren banget.
menurut Coach Getty yang kurang apa dari Mas Raffi? Yang kurang. Kan pakannya kalau Coach Getty itu kan, Mas Raffi. Terima kasih Bu Dinda. Lancar, sukses. Amin. Ya, mudah-mudahan pelanggannya makin banyak, Amin. usahanya makin besar. Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kendalanya apa Mas Raffi tadi ya ketika memulai bisnis ini ya? Oke, jadi kalau untuk kendala karena kita self-made entrepreneur lah bisa disebutnya, jadi kita belajar sendiri, nggak ada tempat untuk bertanya karena orang tua juga nggak ada yang basicnya pengusaha, habis itu dari keluarga juga nggak ada yang pengusaha, jadi saya banyak itu ketemu dari pengalaman. Jadi kayak misalkan contoh produk Self Life itu kita pelajarin dari pengalaman. Jadi kita tuh banyak mengalami kayak misalkan di awal itu kebocoran, misalkan kebocoran dari kemasan, ternyata habis itu kemasan produknya itu pas sampai ternyata melempem, habis itu berapa lama produk itu bisa bertahan, atau pengiriman kayak mana yang harus kita pilih untuk untuk bisa sampai ke customer dengan harga yang bersaing seperti itu tuh yang kita pelajarin dari pengalaman sih kebanyakan. Kayak misalkan, oh ternyata kita nggak bisa pakai kemasan selain aluminium, berarti harus aluminium seperti itu. Terus kalau aluminium itu sealernya ternyata harus sealer yang seperti ini, nggak bisa sealer yang seperti ini. Kalau misalkan kita pakai sealer yang hand seal misalkan, oh ternyata dia bisa dengan mudah terobek atau terbuka seperti itu. Nah, setelah itu terlewati, oh ternyata masuk ke permasalahan ternyata tentang legalitas. Oh ternyata kita harus halal. Halal itu gimana sih cara cara mendaftarkannya? Setelah halal, oh ternyata kita harus PIRT. PIRT itu seperti apa sih mendaftarkannya, terus ke BPOM itu seperti apa mendaftarkannya. Nah, banyak sekarang ini pelatihan-pelatihan, salah satunya yang mungkin diadakan juga dengan Coach Getty dan lain-lain, itu mempercepat UMKM sekarang untuk mengetahui begini loh cara menciptakan kemasan yang baik, begini loh cara mengatur pricing strategi yang tepat, begini loh cara mengatur perizinan yang mencukupi gitu. Jadi itu mempercepat yang seharusnya dulu itu nggak perlu saya ketumbur dulu baru saya pelajari seperti itu. Lebih ke produknya, bagaimana produk ini bisa bertahan lebih dari 3 hari misalkan. Habis itu kemasan apa yang cocok, bagaimana desainnya, habis itu shippingnya seperti apa, taking ordernya seperti apa, itu jadi self made. Itu yang harusnya saya bisa pelajari lebih efektif terlebih dahulunya seperti itu. Baru habis itu kerjasama selanjutnya. Habis kayak misalkan kerjasama itu ternyata memang harus tertuang dalam pasal misalkan kayak gitu yang harus kita setujui satu sama lainnya, nggak bisa hanya gentleman agreement saja. Terus bagaimana cara menyelesaikan perselisihan itu juga ternyata perlu dipelajari waktu awal-awal saya terjun seperti itu sih. Coach gimana Coach tadi ya, ketika pebisnis atau UMKM ini memang memulai bisnisnya ini butuh pendampingan. Biasanya yang ditemukan ini kan Coach sudah 16 tahun lebih. 18 tahun sekarang ya. Jadi gini, semua yang saya undang ke program XBIS ini bukan pebisnis yang suksesnya instan. Nggak ada yang instan. Para pebisnis yang kita undang menjadi narasumber di XBIS, Energi Sukses Bisnis ini, itu adalah semua mengikuti program berkelanjutan. Ada yang ikut program inkubasi, ada yang meng-hire saya sebagai one-on-one coachnya dia untuk bertahap tumbuh. Dan mereka ini semuanya senang belajar. Mereka ini mau belajar dan mereka merasakan bahwa problem itu harus diselesaikan karena ada opportunity besar di sana. Dan ini semua adalah challenge buat teman-teman UKM yang saat ini cuman berpikiran yang penting gue dagang. Kalau ini nggak laku, gue jual yang ini. Kalau ini nggak laku, gue jual yang ini. Hari ini saya ikut program kementerian, program UMKM dengan produk keripik.
Ternyata tahun depan dia ikut lagi kepada kementerian yang sama, tapi udah bukan keripik, karena keripik nggak laku, coach. Dia jadi fashion. Ini jualan apa? Jadi mereka cuman untuk cari duit. No, bisnis nggak seperti itu. Kalau Anda memang passion, Anda memang menyukai bisnis yang Anda lakukan, Anda harus tahu ya bagaimana membangun bisnis ini berkelanjutan, bagaimana membuat bisnis mastery yang kuat. Dan ini semua ada di program inkubasi bagi para UKM yang memang mau tumbuh. Kadang-kadang UKM itu tunggu, aduh program gratisannya kapan ya Coach Getty ya? Loh, kalau Anda mau tumbuh, Anda cari, Anda investasi gitu ya. Anda cari coach yang memang Anda yakini, program yang memang sudah terbukti membantu para UKM tumbuh gitu ya. Ikut gitu. Karena itu untuk diri Anda. Karena kalau Anda hanya ikut-ikutan, hanya nunggu program-program yang gratisan, Anda akan kalah dengan pesaing Anda yang mau investasi untuk belajar. Rafin dengan 500.000 sekarang udah jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta omsetnya. Dan dia sudah banyak bantu 28 orang di sekitarnya untuk jadi mata pencaharian rutin. Tentu ini menjadi semangat semua orang yang doain banyak gitu. Dan di sini akan tumbuh lagi nanti produk-produk baru dari Rafin, bahkan menginspirasi pengusaha di Lampung, pengusaha di beberapa kota di Indonesia. Oh ternyata kalau kita di daerah kita kaya akan produk singkong, ya udah singkong aja, nggak usah nyari dari yang lain bahan bakunya. Apa yang bahan bakunya banyak di daerah kita? Ya waktu itu saya undang Blimbing, Oma Bling di daerah Kudus, Demak gitu ya. Dan juga waktu itu kita undang Ibu Kurnia dari Cirebon Losari. Di situ ada namanya jamur crispy ya. Dan gitu juga saya undang keripik pisang, karena di daerah Bandung ini juga banyak keripik pisang gitu ya. Jadi ternyata luar biasa, bahan baku kita banyak, bukan cuma makanan, dari fashion, dari yang namanya craft gitu. Kita akan kaya akan itu, dan di sekitar Anda itu banyak sumber daya yang bisa dikembangkan. Ya, ini banyak juga yang mengikuti live TikTok kita nih. Salah satunya ada Rafin Snack Yogyakarta juga ikut. Rafin Snack, ini cabang-cabangnya. Iya, ikut memantau juga nih Rafin Snack Yogyakarta. Tapi Mas Raffi, saya juga agak penasaran ya, ketika kulit ikan itu, Dori kan itu gimana cara menghilangkan amisnya gitu kan, terus gimana kendala-kendalanya? Ya tadi sudah sukanya, kita bicara dukanya gimana sih kalau membangun bisnis ini? Teknisnya ya, kalau untuk kulit ikan, pertama kan kebetulan juga di Lampung ini ada industri untuk filet filet daging patinnya begitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak pernah makan misalkan kayak ikan atau fish and chips atau misalkan filet o fish yang McD, itu ikannya pilihannya ada dua. Kalau nggak dari tilapia atau ikan nila, itu dari ikan dori atau ikan patin. Nah kulitnya itu kadang jadi limbah atau jadi produk turunannya. Nah kulitnya itu yang kita ambil untuk kita olah seperti itu. Yang pertama pasti kita buang dulu ekses lemaknya atau lemak yang tertinggal di kulitnya supaya dia nggak keras. Habis itu kita bisa melalui penjemuran, penggorengan dan lain-lain. Intinya kita mendapatkan dia itu teksturnya seperti kerupuk seperti itu. Kalau untuk baunya, dori itu memang basicnya itu nggak bau. Apalagi kalau kita yang patin yang fresh baru di fillet langsung kita olah, itu lebih nggak bau lagi daripada yang di freezer dulu, jadi dibekukan seperti itu, di frozenin dulu. Nah jadi tipsnya tentu yang pertama kita pakai produk yang fresh, yang kedua terus kita tambahkan bumbu-bumbu yang sekiranya bisa menghilangkan aroma, kayak misalkan ketumbar atau lada, habis itu kunyit dan lain-lain, jahe dan lain sebagainya, untuk menghilangkan dari bau dari khas dari ikan tersebut. Habis itu kita proses dengan higienis, itu dijamin nggak ada baunya seperti itu. Kalau untuk sedih-sedihnya mah Lalu saya tadi mau ngutip Coach Getty tadi ya, ketika ikut pelatihan usaha ini, nanti ikut pelatihan yang lain berbeda. Artinya mentalnya ketika ada kendala, ada tantangan, ini
cepat nyerahnya gitu. Ya, ya. Jadi training banyak. Kita perlu tahu dulu apa yang kita butuhkan, sehingga tidak semua training kita ikutin, kita jadi bingung. Kan bisa jadi begitu. Yang ini ngasih ini, yang ini ngasih ini. Makanya saya sarankan kepada para UKM ini kalau belajar, tetapin dulu Anda mau belajar mana. Apa yang sudah Anda pahami, apa yang sudah Anda pelajari, Anda tes dan ukur setiap strategi Anda. Jangan semua strategi dijalanin. Coach yang ini bilang begini, jalanin. Coach yang ini bilang begini. Ternyata coach itu metodologinya beda-beda, caranya beda-beda, gurunya juga beda-beda, UKM-nya bingung. Makanya siapapun yang merasa butuh pembelajaran, cari yang terbaik. Karena yang nanti akan merasakan, yang nanti akan menikmati kalau tumbuh juga pebisnisnya sendiri. Ya, dan coach memiliki pola, memiliki metodologi. Semua ada ininya ya, metode terbaiknya. Dan saya rasa kalau belajar jangan cuma satu orang, belajar dengan banyak orang, karena ahli digital, ahli ekonomi, finance gitu ya, ahli marketing itu banyak gitu ya. Dan kita sebagai UKM harus tahu kita belajar ini untuk apa. Jangan semua kita pelajarin, biasanya jadi bingung kalau semua pelajarin dan tidak ada yang dilakukan. Karena yang namanya usaha itu belajar, lakukan, dan ukur. Belajar dan lakukan, analisa untuk bisa lebih baik ke depan. Itu yang dilakukan Mas Raffi ya tadi ya, riset dulu ya. Kalau orang mah taunya udah enaknya. Udah aja. Enaknya. Pada saat susahnya nggak ada yang tanya gitu ya. Iya, tapi menarik juga. Satu waktu saya undang narsum yang susah terus gitu ya. Itu juga menarik tuh. Saya undang, nah ini susah mulu nih, nggak pernah maju-maju nih UKM, nggak apa-apa, itu juga menjadi pembelajaran. Iya, butuh waktu berapa lama Mas Raffi itu ya untuk riset terus sampai tadi produksi kecil-kecilan dan mungkin sekarang sudah ke mancanegara juga ya. Kalau untuk awal mula eksekusi kita butuh waktu 3-4 bulan riset. Karena kayak misalkan bahan baku, kita harus menentukan bahan baku apa yang kira-kira menyamai atau mendekati benchmark yang kita pasang. Karena kita kan udah ada benchmarknya nih. Kita mau mengikuti market size-nya brand A. Kita mau menyasar target marketnya brand A. Maka kita harus mengikuti atau menyamakan dari brand A. Kita nggak bisa terlalu jauh dari brand A. Jadi kita riset waktu itu kulit ikan apa ya yang cocok tapi harganya nggak perlu semahal itu gitu. Kayak misalkan pertama kita coba kulit ikan tenggiri, karena di Lampung ada kulit ikan tenggiri yang biasa diolah untuk jadi pempek gitu kan. Oh ternyata dia terlalu tebal dan terlalu amis karena dari ikan laut misalkan seperti itu. Oh nggak cocok. Terus kita coba kulit ikan kakap. Oh ternyata kalau kulit ikan kakap yang bisa di fillet itu dia ada sisiknya besar. Kalau digoreng jadi kayak kulit ular, orang tuh takut, jadi nggak mirip gitu dengan kulit ikan salmon. Oh ternyata, terus kita coba lagi pakai kulit ikan lele. Oh ternyata terlalu kecil. Terus warnanya jelek karena mayoritas gelap aja gitu, nggak ada gradasi warnanya seperti kulit ikan salmon. Terus akhirnya kita putuskan kulit ikan patin yang paling cocok. Kulit ikan patin waktu itu kita cari supplier dari mana. Nah itu kita riset juga, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bali. Bahkan waktu itu kita kirim semua sampelnya. Oh ternyata yang paling masuk awalnya pertama dari Bali. Terus untuk mengurangi cost produksi, karena ongkos kirim dari Bali mahal, kita coba cari di local source yang di Lampung. Nah intinya seperti itu, memakan waktu 3-4 bulan. Pun sampai akhirnya, sampai sekarang kita tuh selalu melakukan research and development akan segala hal, tapi mungkin nggak akan selama itu, nggak selama dulu untuk memulai, karena kita memerlukan untuk eksekusi secepat mungkin juga, takutnya tertinggal momentum, karena banyak entrepreneur yang terjebak di bidang, bukan di bidang ya, terjebak di bagian riset aja, riset terus nggak pernah eksekusi. Jadi sekarang ini trennya anak-anak Gen Z bisnisnya mandek di coming soon, coach. Jadi udah masang bio di Instagram coming soon. Tapi nggak soon. Nggak coming. Karena kita juga membutuhkan untuk eksekusi secepat mungkin juga. Tapi setelah eksekusi itu pun kita memperbaiki setiap harinya. Kayak misalkan, mungkin ada supplier. Nggak bisa hanya pegang satu supplier, kita harus memegang beberapa supplier, karena kalau supplier ini terhenti kita masih ada opsi lainnya. Bumbu juga seperti itu, bumbu yang pertama ternyata terlalu ini, terlalu itu, habis itu dan lain-lain, kemasan pun demikian. Jadi research and development itu bisa dibilang nyawanya dari bisnis, karena kita harus memperbarui itu. Selanjutnya kita harus meriset
maunya customer apa, kita harus meriset yang ada di internal perusahaan itu seperti apa. Jadi itu yang kita lakukan sampai akhirnya di 2025 ini kita udah sampai 7 sampai 8 tahun kalau nggak salah. Ya, Yes, Coach, ini yes. apa sih yang bisa Ya. ditarik dari pelajaran perjalanan usahanya Mas Raffi ini atau Raffin Snack ini? Kan kita ketahui UMKM juga banyak yang mulainya yang tadi ya, kayak tak Coach sendiri. Ya. Jual aja dulu gitu ya. Jual aja Masalah dulu. pangsa pasarnya ntar dicari gitu. Iya. Gimana Coach? Ya nggak ada yang salah sih, jual aja dulu. Tapi yang salah adalah serius apa enggak gitu Oh, kan. oke. Jual aja dulu, jalanin aja dulu, tapi dia serius. Dia belajar, dia mencari, dan dia menanyakan kepada orang yang lebih expert, lebih pengalaman. Itu adalah bagian dari dia serius. Iya. Jadi kalau ceritanya Raffin sangat serius, Iya. ya, nggak main-main. Walaupun mungkin ada seberapa orang, aduh lo repot-repot amat, Vin. Udah lo kerja aja, lo kan tamat kuliah, lo kerja di perusahaan asing yang lo pelajari tadi, lo jadi R&D, gaji lo bisa 40-50 juta, Raffin, sebulan. Wah keren juga ya, tapi ya itu untuk gue sendiri, misalnya kan gitu. Iya, iya. Gue kaya ya gue sendiri, tapi sekarang gue punya ratusan juta, gue bisa banyak bantu orang. Iya. 28 orang gajinya UMR, ya kita bisa usahakan dia meningkat terus, bahkan produk kita tumbuh. Wah itu udah luar biasa. Iya. Makanya kita perlu anak-anak muda Gen Z yang katanya Gen Z ini berbeda. Enggak, kalau menurut saya setiap generasi ada yang sekarang ini dipermasalahkan di Gen Z. Enggak. Iya. Saya punya klien-klien yang saya dampingi Gen Z banyak banget, dan mereka alhamdulillah sukses Iya. bikin bisnis yang tidak terpikir oleh orang-orang lain. Iya. Kenyamanan berbahaya, hilangkan kenyamanan. Justru raih impian Anda, serius menjalankannya, dan take action. Iya. Mental jangan lupa ya. Mental jangan lupa gitu. Ya oke, Mas Raffi mungkin ada apa yang mau dibagikan kepada pelaku UMKM nih, tips ataupun apa? Silahkan. Ya, benar kayak Coach Getty tadi bilang, intinya terpenting dalam bisnis itu tentu saja entrepreneurship-nya ya, dari si pelaku usahanya, karena mau gimana pun orang membuka peluang informasi, kayak misalkan tadi Coach Getty sampaikan ada inkubasi dan lain-lainnya, tapi kalau dalam diri entrepreneurnya itu dia nggak bisa menganalisis bisnisnya mau dibawa kemana, penyakitnya yang mau diselesaikan apa, itu akan jadi masalah juga ke depannya seperti itu. Dan yang terpenting tadi kayak Coach Getty bilang, jual aja dulu. Benar kata Coach Getty, dijual aja dulu, karena tolak ukur bisnis itu bisa berjalan atau enggak itu ya dari penjualannya. Kalau kita mengkonsepkan sampai, misalkan kita mengkonsepkan sampai perfect gitu, misalkan saya orangnya perfeksionis, saya mau mengkonsepkan sampai perfect itu nggak ada KPI gitu. Iya. Nggak ada tolak ukur dari perfect, karena semakin kita bertambahnya usia, semakin bertambahnya waktu, kita akan melihat apa yang kita lakukan terlebih dahulu itu, ya itu ternyata jelek. Yeah. Ya, jadi eksekusinya itu memang bertahap, akan kita perfeksikan lagi sejalannya waktu seperti itu. Yeah. Intinya sih eksekusi itu penting supaya kita itu nggak jadi wacana-planner gitu. Yeah. Jadi Wacana-planner. hanya orang-orang yang bisa berwacana, habis itu punya ide, minim eksekusi, intinya seperti itu sih. Baik, Yes. Mas Raffi terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Raffi, salam Terima buat kasih teman-teman banyak, di Coach Raffin. Luar biasa, nanti kalau ke Lampung saya mampir. Coach. Ya. Ya. Gimana Coach, minggu depan bawa yang sesuatu Nah. yang lebih menarik? Minggu depan akan lebih inspiratif lagi gitu ya, karena saya akan undang, karena mau mendekat haji, adalah travel umroh. Wah, travel Nah, umroh. untuk Itu pendengar mungkin bisa diingatin ya, janji dari Coach Getty nanti akan minggu depan akan ada travel umroh ya, pebisnis. yes. Terima kasih pendengar, Mas Raffi, Coach Getty, terima kasih semua Terima kasih. pendengar yang sudah mengikuti siaran kami di RRI Net dan juga di live TikTok ya, karena Raffin Snack Yogyakarta juga ikut menyimak, dan akun Divo dan Yan lainnya ya sudah ikut bergabung, terima kasih, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.